Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviara Indiani dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melaksanakan praktikum bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan keju. Latar belakang. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme berupa jamur, bakteri, dan lain-lain. Sedangkan bioteknologi modern biasanya menggunakan teknologi-teknologi yang dapat membantu kita dalam proses pengkloningan, kultur jaringan, dan lain-lain. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Keju adalah salah satu produk susu yang paling penting dan banyak dikonsumsi. Dalam pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri tersebut berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat yang terdapat dalam cuka makan. Landasan teori. Bioteknologi berasal dari kata Latin, yaitu bio, hidup, teknos, teknologi atau penerapan, dan logos adalah ilmu. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan fisik ilmiah dan rekayasa terhadap organisme. Proses biologis untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Ciri-ciri utama bioteknologi adalah adanya benda biologi berupa benda mikro, organisme, tumbuhan atau hewan, adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri, dan produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Generasi pertama adalah bioteknologi sederhana, yaitu penggunaan mikroba yang masih secara tradisional dalam produksi makanan dan tanaman, ataupun pengawetan makanan. Sebagai contoh yaitu pembuatan tempe, tape, dan cuka. Generasi kedua adalah proses berlangsungnya dalam keadaan tidak steril, sebagai contoh pembuatan kompos dan produksi bahan kimia. Generasi ketiga adalah proses dalam keadaan tidak steril, sebagai contoh produksi antibiotik dan hormon. Generasi keempat adalah generasi bioteknologi baru, sebagai contoh produksi insulin. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Produk-produk keju bervariasi ditentukan dari tipe susu, metode pengentalan, temperatur, metode pemotongan, pengeringan, pemanasan, juga proses pematangan keju dan pengawetan.
Pemanasan. Pembuatan keju dilakukan melalui fermentasi bakteri. Substratnya yaitu susu, mikroorganismenya bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Pengolahan keju adalah proses dilakukan untuk mengolah susu hingga menjadi berbagai jenis keju. Ada 4 tahap utama dalam pembuatan keju sederhana. Tahap-tahap pembuatan keju diantaranya yaitu 1. Pengasaman. Dalam pembuatan keju, setelah air susu diperoleh, susu kemudian dipasteurisasi. Susu dipanaskan agar bakteri asam laktat yaitu Streptococcus dan Lactobacillus dapat tumbuh. Bakteri-bakteri ini memakan laktosa pada susu dan berubahnya menjadi asam laktat. Saat tingkat keasaman meningkat, zat-zat padat dalam susu seperti protein, kasein, mineral, lemak, dan beberapa vitamin menggumpal dan membentuk dadi. Kedua yaitu pengentalan. Bakteri rennet ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan, yang kemudian membuat protein menggumpal dan membagi susu menjadi bagian cair atau air dadi dan bagian padat yaitu dadi. Rennet mengubah gula dalam susu menjadi asam dan protein yang ada menjadi dadi. Jumlah bakteri yang dimasukkan dan suhunya sangatlah penting bagi tingkat kepadatan keju. Dengan bantuan saringan, air dan air dadi akan terpisah. Ketiga yaitu pencetakan. Saat dadi dipisahkan dengan air dadinya, maka dadi dicampurkan dengan garam agar menambah cita rasa keju. Di sini juga garam berfungsi untuk menghilangkan kadar air berlebih, mengeraskan permukaan, melindungi keju agar tidak kering, serta mengawetkan dan memurnikan keju. Keempat yaitu pematangan. Pematangan adalah proses yang merubah dadi segar menjadi keju yang penuh cita rasa. Pematangan disebabkan oleh bakteri atau jamur tertentu yang digunakan pada proses. Di praktikum tadi, maka dapat disimpulkan 1. Dalam pembuatan keju ada 4 proses penting dalam pembuatan keju, yaitu proses pengasaman, pengentalan, pencetakan, dan pematangan. Kedua, dalam pembuatan keju dibutuhkan bakteri Streptococcus dan Lactobacillus yang terdapat di dalam cuka makan untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Maka dari itu, akan terasa sedikit asam pada keju yang disiap makan. Ketiga, suhu sangat berpengaruh dalam pembuatan keju dan juga berpengaruh pada daya